kita melakukan pertemuan yang ke-15 untuk juga sekalian penilaian kalian untuk kegiatan reality check untuk pekerjaan di pekerti ini. Sebelum kita melakukan pemateri, kita akan berdoa dulu sesuai dengan instruksi kita dari kampus. Juga itu memang kebiasaan kita yang harus kita lakukan, yaitu berdoa sesuai dengan yang kita harapkan. Apa sih yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran ini? Mari kita berdoa. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pemateri juga Ibu ingin mengabsen satu persatu. Yang pertama Asyana, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Julinda, Vira Amelia, Ibu. Inaya, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Noras, Hadir Bu. Putri Rahayu, Ibu. Satria. Hadir Bu. Satria, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti materi hari ini? Insyaallah. Ya. Semangat ya. Syauki, Hadir Bu. Kartila, Vanessa, Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. Wahyu, Faliza. Hadir. Ini Faliza juga tolong agak lebih disiplin ya dalam kehadirannya waktu ya. Kemudian Ade, Hadir. Said, Hadir Bu. kemudian Mustafa. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Kita sudah melakukan cek refresh sedikit tentang kehadiran. Semoga kita semangat semua dalam mengikuti pembelajaran ini, bisa mengembangkan materi yang Ibu berikan ini dalam bentuk nanti kita ada diskusi. Nanti ini adalah judul kita hari ini tentang perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit. Mungkin nanti apa itu anggaran kontingensi akan kita jelaskan di materinya. Skenario pembelajaran kita hari ini berdurasi selama 100 menit. Adapun ininya adalah pendahuluan 5 menit, kegiatan penjelasan materinya 10 menit, penugasan, diskusi, presentasi hasil sampai dengan kegiatan penutup. Nah, pada saat diskusi nanti, ini per kelompok sesuai dengan materinya yang diberikan ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami materi dengan baik. Jadi mohon dipahami apa yang diberikan nanti. Kemudian mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebutuhan anggaran kontingensi. Mahasiswa mampu menyusun kebutuhan anggaran kontingensi. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan anggaran kontingensi ini. Metode pembelajaran kita menggunakan metode case method. Apa itu metode case method? Yaitu pembelajaran dengan pemecahan kasus. Orientasinya adalah pada case based learning dengan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Jadi tahap-tahapnya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan asesmen dan evaluasi. Nanti ini kita jabarkan dalam proyek diskusi ya. Nah, apa itu rumah sakit? Rumah sakit adalah suatu lembaga yang kompleks, unik, ya. Dia mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan apa saja yang ada di sana? Rawat inap, pelayanan rawat jalan, ya, pelayanan rawat darurat, dan pelayanan penunjang medis dan non medis. Kemudian pengelolaan rumah sakit bersifat kompleks dan unik. Dan kenapa dikatakan unik, Mustafa? Kenapa rumah sakit itu
dikatakan sebagai suatu organisasi yang unik? Karena rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien yang datang, tapi juga rumah sakit bisa melakukan bisnis di dalamnya. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi rumah sakit itu dikatakan rumah sakit yang sifatnya unik karena di situ adalah kompleks multidisiplin ilmu di situ. Ya, berbagai jenis pelayanan kita lakukan, berbagai macam orang yang datang ke rumah sakit, berbagai macam masalah yang ada di rumah sakit tersebut. Namun kita juga bisa melakukan pelayanan dengan baik sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan di rumah sakit tersebut. Kemudian pengelolaan rumah sakit yang baik diawali dengan perencanaan yang benar, yaitu tentang perencanaan apa aja? Perencanaan pelayanan, perencanaan sarana dan prasarana, kemudian perencanaan anggaran. Nah, terkait dengan materi kita tentang kontingensi, nah kita titik berat kita di sini perencanaan anggaran, yaitu perencanaan anggaran kontingensi. Apa itu perencanaan anggaran kontingensi? Kontingensi itu adalah hal yang terjadi seketika tanpa kita duga. Jadi agar rumah sakit itu bisa menangani hal-hal yang tidak terduga tersebut, jadi kita harus membuat perencanaan anggarannya. Kemudian anggaran rumah sakit adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan atau aktivitas rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu banyak anggaran, ya. Kira-kira Cuk Indah, anggaran apa aja yang biasanya ada di rumah sakit? Dalam bentuk aja apa aja? Mungkin dibantu sebelahnya, Fitri Diana. Anggaran apa saja? Yang ada di rumah sakit seperti anggaran operasional, Bu. Anggaran operasional, anggaran kontingensi, sama anggaran prasarana termasuk. Ya betul. Untuk jawabannya, jadi sumber anggaran yang ada di rumah sakit itu adalah ada beberapa, ya. Ada dana sumber anggaran dari dana APBD, ada sumber dana anggaran dari APBN. Karena kita sudah bersifat LU, ada namanya anggaran BLU atau BLUD, dan ada lagi anggaran apa? Hibah. Jadi bagaimana kita anggaran tersebut itu diplotkan untuk anggaran kontingensi ini, ya. Nah, jadi anggaran kontingensi ini biasa setiap rumah sakit mereka mengambil dari sebagian total anggaran operasional rumah sakit. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sistem anggaran rumah sakit. Di sini bisa kita lihat ada unit-unit lain di rumah sakit, ada peraturan pemerintah pusat dan daerah, dan ada pemilik. Nah, di dalam yang kotak yang coklat tersebut, yang sangat menentukan adalah tentang peraturan pemerintah. Jadi kebijakan pengelolaan anggaran itu sangat berpengaruh terhadap rumah sakit dalam pengelolaan keuangannya. Dengan berlakunya Badan Layanan Umum, sistem pengelolaan anggaran berbasis BLU atau BLUD, maka rumah sakit lebih fleksibel dalam mengelola anggaran yang ada di rumah sakit. Ini sumber dana tadi yang sudah disebutkan, APBN, APBA, dan APBD, ya. Kalau kita Aceh APBA, dan dana-dana hibah lainnya. Kemudian di rumah sakit itu terjadi pengembangan teknologi kedokteran yang cukup besar, ya. Nah, kira-kira apa, Shoki? Perkembangan teknologi di bidang kedokteran yang biasanya terjadi di rumah sakit di sudut apa? Dari sudut alat-alat yang dari rumah sakit, Ya. Ya, betul sekali. Jadi yang pengembangan di bidang teknologi itu yang sangat berkembang adalah di rumah sakit apa? Itulah perkembangan alat-alat kedokteran. Jadi biasanya itu per 5 tahun itu sudah ada generasi-generasi baru. Misalnya CT scan. CT scan dari
yang biasa, yang sedang sampai dengan yang canggih berkembang. Seperti MRI dari 1 Tesla, 2 Tesla sampai dengan Tesla. Jadi perkembangan ilmu teknologi kedokteran terutama terhadap alat kesehatan itu juga sangat berkembang di rumah sakit. Kemudian dari sudut pengembangan SDM itu juga dengan berkembangnya teknologi, rumah sakit juga harus upgrade sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Karena pelaku pelaksana pelayanan adalah pada SDM. Ya, kemudian kembali ke pokok permasalahan kita, yaitu ke bencana atau kontingensi. Jadi ketika terjadinya kontingensi atau bencana, rumah sakit sudah bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat atau pasien yang mengalami imbas dari bencana. Jadi bagaimana prosesnya? Prosesnya mulai dari input, proses, dan output. Dari anggaran yang sudah ada tadi, baik itu dari sumber APBD, APBN, dan dana-dana hibah ataupun BLUD, kita melakukan proses penganggarannya melalui input, proses, dan output. Di input ini kita melakukan identifikasi apa aja sih yang dibutuhkan ketika terjadi kontingensi. Kemudian kita setelah kita lakukan identifikasi, kita harus melakukan perencanaan yang dibutuhkan apa aja sesuai dengan yang setelah kita identifikasi tersebut. Kemudian outputnya apa? Anggarannya tersedia. Dengan tersedianya anggaran, bila terjadi kegiatan keadaan kontingensi, kita sudah bisa melakukan pelayanan. Jadi rumah sakit itu pengelolanya dan pemberi pelayanan tidak panik dalam menghadapi hal-hal yang kontingensi. Di sini jenis-jenis anggaran yang biasanya kita harus sediakan di rumah sakit seperti gambar ini kan, ketika terjadinya disaster. Ketika terjadinya disaster, kita ketika terjadi banjir, kebakaran, dan gempa. Jadi semua yang terimbas dengan keadaan tersebut, mereka memerlukan pelayanan kesehatan ya. Mereka memerlukan pelayanan kesehatan. Larinya kemana? Ke vaskes-vaskes yang terdekat, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Jadi mereka, jadi di sini jenis-jenisnya. Di sini ini seperti gambar seperti ini. Ini ruang isolasi. Ruang isolasi di salah satu rumah sakit ini disediakan untuk pasien-pasien saat COVID kemarin. Di sini sarana prasarana yang disediakan di ruang isolasi sudah standar COVID ya. Di sini kita lihat ada monitor, ada bedside monitornya, ruang tempat tidurnya sudah tempat tidur yang aktif. Tempat tidurnya sudah aktif, jadi ketika pasien itu perlu dibawa ke radiologi ataupun dia perlu cuci darah, jadi dia tidak diangkat lagi dari tempat tidur ke berangka untuk dibawa ke tempat yang akan dituju. Jadi itu sudah standar. Kemudian ini ada yang tahu nih kira-kira kenapa bisa memberikan masukan, Said? Tenda pengungsian. Terus dalam keadaan apa? Dalam keadaan bisa jadi konflik atau bencana. Betul sekali. Jadi ini adalah apa nih? Ini simulasi ya yang dilakukan di salah satu rumah sakit untuk mengatasi di saat terjadinya bencana. Di sini bisa kita lihat ada pasien, ada kejadian, ini ada petugas.
Di sini ada sarana prasarana yang dibutuhkan, ya, ada tenda. Nah, jadi ketika terjadi bencana, di sinilah harus kita, nanti dikembangkan wawasan kita, kalian semua, apa-apa aja sih yang perlu direncanakan untuk kontingensi ini. Ketika terjadi bencana yang besar, tidak mungkin pasien yang imbas bencana ini kita campur dengan pasien yang umum biasa, reguler. Nah, jadi kita harus membuat suatu pemikiran. Nah, jadi kita harus membuat pemikiran apa sih yang harus kita rencanakan. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti yang aku katakan tadi, kita harus merencanakan camp sesuai dengan standar emergensi, dilengkapi dengan sarana prasarana emergensi, kit-kit yang emergensi yang sederhana untuk menangani pasien-pasien yang terkena imbas, misalnya banjir atau gempa bumi. Pasien-pasien yang luka-luka ringan bisa diatasi di sini, kecuali dia yang perlu kamar operasi, itu baru kita bawa ke kamar operasi. Nah, jadi ini termasuk dalam nanti perencanaan untuk tugas, ya. Mohon diperhatikan. Nah, ini langkah-langkah perencanaan dalam kontingensi di rumah sakit. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Nah, di sini dalam mengidentifikasi risiko ini kita menggunakan manajemen risiko, ya. Kira-kira apa aja sih yang biasanya terjadi di saat kontingensi itu? Nah, jadi di situ bisa dikembangkan. Nah, kontingensi yang bisa terjadi di rumah sakit itu bisa ada 2 hal. Ada yang sifatnya internal dan eksternal. Apa yang sifatnya internal, Fariza? Biasanya yang internal itu adalah kegagalan sistem IT dan kebakaran rumah sakit. IT. Kalau yang eksternal? Eksternal, bencana alam, yang tadi selain daripada itu gempa bumi. Ya, benar sekali, ya. Jadi rumah sakit itu ada bencana, ada dana kontingensi yang kita lakukan adalah ada 2, internal dan eksternal. Kontingensi bisa terjadi. Contohnya misalnya di internal kita lihat kegagalan sistem IT. Apa pengaruhnya kegagalan sistem IT dengan kontingensi ini? Bisa dijelaskan siapa nih? Noras? Tentang kegagalan sistem IT. Ya. Baik, mungkin Naya bisa menambahkan apa yang dijelaskan oleh Noras tadi. Terkait kegagalan sistem IT, ya, Bu. Ya. Apa imbasnya terhadap dana apa keterkaitannya dengan dana kontingensi? Jadi kan yang kita tahu kan rumah sakit saat ini kan pastinya IT itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan sistem IT pasti bisa membuat rumah sakit tentunya pokoknya mengalami dampak buruk karena bisa kehilangan data, terus alat-alatnya bisa rusak segala macam gitu. Ya, betul sekali. Jadi kegagalan IT itu sangat berpengaruh terhadap operasional rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit dari datang memerlukan sistem IT, yaitu di mana di pendaftaran. Di saat pulang dia juga perlu apa? Juga menggunakan sarana prasarana dari IT saat pulang. Dia kan harus proses pulang pasien itu ada apa? Dia ke kasir, pembayaran, registrasi administrasi dan sebagainya. Nah, jadi dari pasien pulang sampai dari pasien mendaftar sampai dengan dia pulang, baik itu pulang karena meninggal, baik pulang karena sehat, itu sangat keterkaitan dengan IT. Ya, itu salah satu contoh. Nah, tadi apa lagi?
bila ada terjadinya kebakaran di internal rumah sakit itu sangat berisiko. Nah, itu minimal rumah sakit menyediakan kalau kebakaran setiap sudut ruangan itu harus ada APAR. Ya, setiap sudut rumah sakit itu ada APAR. Itu adalah yang awal sekali yang kita bisa lakukan untuk mencegah kebakaran itu lebih meluas. Kemudian menentukan kemudian mekanisme penggunaan dana kontingensi itu apa aja. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya mekanisme penggunaan anggaran itu sama semua. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Untuk dana kontingensi ini sama dia, walaupun dia nanti kita menganggarkannya, kita melihat dari anggaran mana dia keluar, apakah APBN, apakah APBD, ataupun dana BLUD. Kemudian penyimpanan dan likuiditas dana. Nah, dana kontingensi ini kita harus bersifat liquid. Kenapa harus dikatakan dia bersifat liquid? Naya? Mungkin Mustafa bisa bantu? Karena supaya bisa digunakan segera saat dibutuhkan. Ya, benar sekali. Jadi dana untuk kontingensi ini dia harus bersifat liquid. Dia itu kan pemakaiannya segera. Ketika dana itu disimpan dalam bentuk aset, kan kita tidak bisa menggunakan dana tersebut secara segera. Kita harus menjual aset dulu. Jadi dananya bisa disimpan dalam bentuk deposito, giro, ataupun dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya. Kemudian review dan evaluasi berkala. Untuk review dan evaluasi berkala ini kita melakukan semua kegiatan di saat terjadi kontingensi sudah dilakukan. Jadi ini adalah merupakan laporan dari kegiatan terjadinya kontingensi dari awal sampai dengan dana itu sampai dengan proses, sampai dengan dana itu digunakan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran kontingensi yang dipakai. Ini contoh implementasi dana kontingensi. Anggaran kontingensi ini untuk bencana alam, yaitu mengalokasikan dana untuk keperluan evakuasi pasien, perbaikan fasilitas yang rusak, dan penyediaan layanan. Ini sesuai dengan gambar tadi ya. Ini kita contoh ini merupakan gambaran dari dari gambar yang di atas tadi. Contohnya tadi kita apa aja sih? Perlu nggak biaya untuk evakuasi pasien? Perlu nggak nanti biaya-biaya transportasi pasien? Itu nanti bisa dimasukkan dalam perencanaan ya. Untuk apa transportasi pasien? Ketika pasien itu meninggal, itu kan harus dibawa ke pulang ataupun proses pemulasaran jenazahnya, itu kan perlu anggaran. Jadi itu harus dilihat secara berhenti. Kemudian anggaran kontingensi untuk wabah penyakit. Nah, ketika terjadi wabah seperti COVID kemarin, yang utama sekali anggaran yang bisa dibutuhkan adalah untuk perlindungan APD petugas dulu. Ya, kalau petugasnya berdampak dengan virus COVID kemarin seperti kita lihat, siapa sih yang melayani pasien? Nggak ada kan? Nah, jadi itu yang utama adalah APD untuk petugas pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian peningkatan kapasitas perawat yang melakukan pelayanan terhadap pasien. Misalnya ini seperti sini kita lihat unit perawatan intensif. Kenapa kita harus melakukan peningkatan kapasitas terhadap SDM yang ada di ruang intensif? Fitri Diana. Kenapa kita harus meningkatkan kapasitas kompetensi pada perawat ataupun petugas yang ada di ruang ICU? Ini keterkaitan untuk kontingensi. Ya karena Bu di ICU ini pasiennya udah level-level di atas, sudah tingkatan lebih parah. Jadi perlu meningkatkan kapasitas terhadap unit yang ada di tempat tersebut.
Ya benar sekali. Jadi memang kita harus meningkatkan kompetensi mereka. Kenapa? Tanpa kita mengharapkan pelayanan yang bagus, tetapi mereka kapasitas pendidikan dan kompetensinya tidak sesuai. Kenapa? Level pasien yang ada di ICU itu level yang tinggi. Jadi bagaimana sih merawat pasien-pasien yang kasus yang level seperti itu? Kemudian manfaat dari perencanaan anggaran kontingensi ini yaitu kesiapan finansial, kemudian meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan gangguan. Nah, di sini kesiapan finansial dengan adanya kita mengalokasikan dana kontingensi ini, ketika terjadi kontingensi itu kita selaku pengelola rumah sakit tidak panik. Jadi kita bisa langsung menerima pasien, kita sudah punya sarana seperti tadi, punya tenda, punya alat-alat, SDM kita sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar emergensi. Jadi kita sudah tidak panik lagi. Kemudian meningkatkan kepercayaan dengan kita melakukan seorang direktur rumah sakit, dia sudah memikirkan terhadap dana kontingensi ini, dia bisa menunjukkan kepada karyawan bahwa kemampuan dia dalam itu sesuatu aktualisasi diri sebagai seorang pimpinan. Kan dia juga sebagai pemilik rumah sakit. Nah, itu dia juga senang dengan kemampuan seorang direktur rumah sakit mampu memikirkan anggaran terhadap kontingensi ini. Kemudian meminimalkan gangguan. Minimalkan gangguan ini untuk supaya ketika terjadi kontingensi kita sudah tidak panik lagi. Mungkin sebagai gambaran untuk tugas nanti kita bisa melihat video ini ya. Mohon diperhatikan. Ini adalah simulasi kebencanaan di salah satu rumah sakit di Surabaya, yaitu rumah sakit ortopedi. Nah, di sini kita bisa melihat ini simulasi ya, bukan dari Surabaya. Ini mungkin diperhatikan apa-apa aja sih situasinya. Mohon diperhatikan siapa aja yang terlibat di sini. Bagaimana sistem evakuasi dan jalur evakuasinya. Nah, di sini kita bisa melihat petugas yang memang dia punya ahli bagian di sini, dia udah langsung tanggap apa-apa yang harus disiapkan. Bagaimana cara menangani pasien-pasien yang terimbas dari bencana ini. Mengevakuasi pasien dengan mudah. Kalau pakai perangkat kan sulit, jadi pakai kain aja. Tenaga medisnya sangat sigap. Nah, di sini juga ada, kita lihat ada orang sebagai administrasi untuk mencatat ya keadaan pasien. Nah, ini ketika terjadi kebakaran menggunakan apa. Jadi setiap petugas itu mereka sudah mampu menggunakan apar ini. Tidak mesti harus kita panggil satpam. Tadi cewek kan langsung bisa. Mereka menghubungi tim besar.
anggaran kebakaran mungkin perlu mobil damkar untuk ini. Ini korbannya di bawah tenda kan? Iya. Jadi apa namanya, bisa kita simpulkan, bisa kita lihat sebagai gambarannya ada dua kejadian tadi. Bisa dijelaskan kejadian apa aja tadi, Satria, di video tadi ini ada dua kejadian tadi. Dalam simulasi ini ada dua yang ditampilkan kejadian kontingensi. Apa? Bencana alam. Habis itu Mungkin bisa bantu Kartila. Kebakaran, Selanjutnya. gempa bumi. Jadi ada benar sekali. Jadi ada dua kejadian kontingensi tadi di dalam video tadi. Pertama adalah gempa bumi, yang kedua adalah kebakaran. Jadi dalam nanti penyusunan, nanti dalam identifikasi tugas kalian harus melihat kemudian berdasarkan video tadi kita buat tugas ya. Tugas ini mohon dilakukan nanti kita brainstorming berkelompok ya, berkelompok buat analisis situasi yang terjadi di rumah sakit ortopedi yang seperti video tadi. Kemudian lakukan identifikasi permasalahan pada kasus bencana tersebut. Ada dua kasus bencana tadi ya, gempa dan kebakaran. Kemudian buat perencanaan anggaran kontingensi berdasarkan kasus tersebut juga. Jadi dua. Kemudian lakukan asesmen dan evaluasi. Kemudian ini bisa referensinya dilihat tentang di rumah sakit vertikal tentang kesiapsiagaan bencana mereka bagaimana. Kemudian bisa lihat di jurnal-jurnal dan peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Kementerian Kesehatan ya. Ini kelompoknya. Kelompok ada 5 kelompok ya. Kemudian setelah kalian buat kegiatan ini, diskusi, kemudian presentasi dan diskusi nanti. Ya, dilanjutkan dengan simpulan dari seluruh materi yang kita paparkan hari ini, yaitu perencanaan anggaran kontingensi. Baik, sekarang kepada masing-masing kelompok menyiapkan rancangan untuk kasus ini, ya. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dikatakan, ya. Nah, sesuai dengan konsep. Nah, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan materi dengan konsep dasar tadi. Konsep dasar kita apa? Penganggaran tentang kontingensi, ya. Perencanaan anggaran kontingensi di
anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi rumah sakit. Ada masalah? Ya, ini kan kita dalam kasus sesuai dengan video tadi, rumah sakit ortopedi. Cuman pengembangan kalian masing-masing, bagaimana sih dari secara video tadi, bagaimana cara kalian menganalisis, identifikasi apa-apa yang tadi yang terjadi tadi, sudah ada clue-nya, ada dua kan? Iya, Bu. Apa? Kebakaran sama gempa bumi. Nah itu, jadi sesuai dengan itu. Bagaimana setiap kelompok mengembangkan, Iya, Bu. ya? Situasinya. Habis itu buat yang tadi. Waktu 30 menit itu tidak lama ya. Nah, jadi Pak bisa dalam waktu berjalan bisa langsung dibuat PPT-nya. menganalisis namanya ya, menganalisis situasi yang terjadi di Habis itu masalah Jangan satu dua. Ada yang memikir, ada yang mencari, ada yang membuat. Makanya kelompoknya tidak banyak, dalam satu kelompok, ya. Kenapa? Diharapkan lebih maksimal. Maksudnya? Ya, jadi item perencanaannya per kejadian. Misalnya gempa, apa sih aja yang kita kan lihat untuk gempa apa aja tuh, apa aja. Kira-kira bila kejadian gempa bumi itu karena internal itu kan bisa baik itu internal, tapi kasus ini kan tadi di rumah sakit. Kita lihat adalah pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kalau sana kan kita nanti pasien dari luar datang. Jadi ini kita melihat untuk pasien yang ada di rumah sakit apa aja yang dibutuhkan terhadap pasien tersebut. Dari gempa bumi itu identifikasi anggaran apa aja sudah menghubungi damkar, gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi pasien-pasien yang terimbas bencana itu apa kontingensi itu dibawa kemana? Evakuasinya bagaimana? Cara evakuasinya bagaimana? Siapa yang melakukan? Nah itu semua terjadi harus pakai biaya. Semua setiap pergerakan itu perlakuan itu semua harus ada biaya. Ya, ini kita lari ke biaya karena kita menganggarkan. Selain kita membuat perencanaan, juga kita menyusun anggaran biayanya. Karena ininya kita adalah anggaran.
Iya, analisisnya ini bukan kan ada dua konteks, gempa bumi dan kebakaran. Ya. Berarti kami analisis gempa bumi dan kebakarannya, apa yang terjadi pada gempa bumi, itu kerusakannya apa, sama Ya. kebakarannya. Nah, Habis itu dilakukan perencanaannya apa? perencanaannya. Setelah kita identifikasi, buat perencanaan, kita input output proses, ya kan? Sehingga terbentuk anggaran. Dari perencanaan langsung terbentuk anggaran. Bu, kalau analisis situasi Kelompokkan dulu tadi, kan ada dua hal yang terjadi. Kalau gempa itu analisisnya bagaimana? Kalau kebakaran analisisnya apa aja? Ya, identifikasi dari kejadian gempa bumi dan identifikasi dari kejadian kebakaran. Nah, jadi nanti itulah siapa dan apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan kita rencanakan untuk keluar jadi anggaran. Kalau nggak kita nggak tahu apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita beli, apa yang harus kita sediakan. Ya. Lakukan identifikasi dulu di gempa bumi itu identifikasi apa yang dibutuhkan untuk gempa bumi, apa yang dibutuhkan untuk namanya kebakaran. Identifikasi. Langkah-langkahnya pertama melakukan identifikasi. Ya di terhadap apa? Di sini dikasih adalah situasinya apa yang ini, kemudian baru keluar apa aja yang diperlukan. Misalnya untuk pasien tadi yang terjadi cedera, pastinya harus dapat pengobatan. Jadi kita perlu apa? Untuk evakuasi pasien keluar dari membawa pasien dengan apa? Perlengkapan itu yang dibuat dalam perencanaan. Ya. Miskin, identifikasi risiko Sampai di mana? Lagi mengidentifikasi Pak. habis identifikasi bukan habis identifikasi kan enggak identifikasi ada siap Langkahnya apa? Sesuai dengan bagian. itu buat perencanaan. Perencanaan anggarannya. misalnya Misalkan bayar. bikin anggaran Habis itu enggak Tuhan suruh saya itu
itu langsung itu untuk tenda harus dibuat berapa sih harganya, tempat tidur emergensinya, detailnya itu sesuai dengan kita. Ya, itu di anggaran nanti kok perencanaan tuh. Nanti kalau buat harus kita keluar harus ya. Nanti kalau kita setelah direncanakan baru dianggarkan, baru keluar anggaran berapa akan dibutuhkan. Ya, maksudnya periode gimana? Ya, per air itu masing-masing. Nah, jadi ini kan ekonomi apa mendapatkan apa kebutuhannya. Setelah ini untuk kebakaran apa nanti keluarannya di situ berapa? Nah, nanti pakai Excel dulu untuk anggaran, pakai Excel aja udah. Dua, udah 3, 4. Dibuka aja Excel di sini, nanti ini ya urusan kerja tersebut di sana. Untuk anggarannya, untuk harganya bisa diprediksi aja ya. Prediksi aja. Nanti harga prediksinya mendekati ya, mendekati harganya. Akses fasilitas jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Akses fasilitas ya. Nanti juga ada nih ya untuk biaya untuk peningkatan kapasitas tadi tenaga medis ya, itu untuk potensi di rumah-rumah. Itu jangan lupa minum di sini ya.
Ya. Kita udah dapat semua. Udah. Kita identifikasi harus jelas. Identifikasi itu harus tajam. Ya. Berarti tambah lagi nih. Sesuai dengan bawah ini ya. Jadi identifikasi harus tajam, terus harus tajam. Nanti perencanaan kita harus tepat. Kalau identifikasinya nggak tajam, nggak tepat, nanti ada yang kurang. Karena pada pelaksanaan kurang kita kenapa nggak ada biayanya? Karena anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaannya tidak sesuai dengan identifikasi tadi. Pada identifikasi itu sangat penting. Sini diharapkan mahasiswa menganalisis situasi tadi. Di analisis situasi itulah yang paling dasar kita dapatkan apa yang bisa kita dapatkan. Jadi harus jelas di kelas 1 identifikasinya harus tajam ya, biar anggarannya tepat. Dan nanti setelah keluar anggaran, setelah disahkan ternyata ada 1 atau 2 item yang tidak ada ya. Udah paham sekarang, baru paham. Kawan-kawan, alat-alat ini saya akan Oh iya, Yang ini udah dipikir. Belum. baju dia pi. hilang Buka di laptop bisa. sama nanti keluar sama Ini judulnya apa? kita bareng gempa bumi geologis itu untuk ada dua kita di sana buat Ada kerja. Oh, ada India. Tahu aja mau dia. Oh ini lihat di mana? Ada di sini kayaknya. Yang tadi, yang tadi.
Gitu dong. Ini jumlah jumlah kalau tapi kayak saya bilang tadi boleh juga tambah ini satuan jumlahnya ini sebelum harga ini insert ini Apa aja yang Itu kegiatan boleh. Kegiatan Ada satu online ada. Yang ini tadi jadi kegiatan buat satu tadi apa tuh? Itu untuk apa? Bentar, nih pertama santai lah. struktur yang betul, habis itu biaya untuk evakuasi Berapa dengan skala risiko? Buat dulu satu itu kegiatan apa? Itu kebakaran. Kedua nanti ada satu mau itu yang pemeliharaan mau itu ini insert lagi yang pemilihan mobil khusus gaji untuk pengemudi. Jadi ini jadi buat di kelompok ini kan kelompok kebakaran satu kelompok kebakaran ini kegiatan itu untuk kegiatan untuk pemadaman untuk gempa bumi ini kosong ini baru ini di yang Kacang jendela. Kacang. Kegiatan yang pojok kegiatan gempa bumi. ya gempa bumi itu lah kosong ya kosong semua bawah. Gempa bumi itu apa aja uraiannya evakuasi. habis itu bikin double load lagi gitu kan. Enggak langsung aja ke bawah ini kan satu ini buat nih satu mau ini sini. Oh nanti kebakaran di satu Oh di kalau Bakar, kain yang bisa satu aja digabung kan. Pak juga pasti kan ada gitu. kamu aja. Kalau enggak ini ya tuh Pak Iko sehat. Iya, untung nggak terbakar besi. Terus itu kalau kebakaran parah atau enggak? Masih utuh. Itu secara ini aku yang enggak kebakaran. Fasilitas berarti ya. Fasilitas lebih banyak itu. Di sini nggak ada gedungnya. Untuk struktur dan Kok nggak ada gedung?
audit untuk bangunan ini. Kainnya kain yang khusus untuk itu. Karena kenapa kalau pakai tandu kurang fleksibel, ya kan? Kalau kejadian kemarin itu kalau tandu nggak fleksibel dia kan, harus ini harus punya pintu yang apa. Tapi kalau kain kayak tadi itu kan lebih fleksibel dan pasti nggak kesakitan dia kaknya. Buat aja kain, buat aja tandu legit sendiri kain khusus. Kira-kira aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan anggaran kontingensi di Rumah Sakit Otrope yang akan dijelaskan oleh Aca. Yang pertama, bencana yang terjadi dalam video di atas ada dua, yaitu gempa bumi dan kebakaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, gempa bumi. Hal yang akan terjadi yaitu pertama, kerusakan bangunan, kerusakan fasilitas medis, kerusakan infrastruktur, kerusakan alat pemadam kebakaran dan alat keselamatan, kerusakan data dan dokumen, kerusakan sistem informasi, bahaya kebakaran dan longsor, kerusakan peralatan operasi, kerusakan laboratorium, kerusakan kamar rawat inap, bahaya pada pasien, dan terakhir bahaya pada petugas kesehatan. Selanjutnya, hal yang perlu disiapkan sebelum terjadi. Pertama, mengenali bahaya gempa bumi, yaitu pastikan struktur dan letak bangunan terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa. Evaluasi dan renovasi struktur bangunan jika dirasakan kurang aman. Selanjutnya, persiapan rutin. Itu atur perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain. Menempel pada dinding untuk menghindari jatuh atau bergeser. Simpan bahan mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah. Matikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Selanjutnya, penyediaan alat dan informasi. Siapkan alat pemadam kebakaran seperti senter, lampu, baterai, atau radio. Catatan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Selanjutnya, pengenalan lingkungan. Perhatikan letak pintu, lift, dan tangga darurat untuk mengetahui tempat paling aman berlindung. Yang terakhir, belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ini adalah anggaran kontingensi gempa bumi per item. Hal yang diperlukan yaitu pelatihan SDM semua tenaga kesehatan. Anggarannya 25 juta. Yang kedua, alat kesehatan, kotak P3K, yang pertama senter dan baterai cadangan untuk penerangan jika listrik padam, yaitu anggarannya ada 80.000, peluitnya 20, radio darurat 250.000, masker debunya ada 50.000, paket higienis seperti tisu basah, sabun, dan hand sanitizer-nya 300.000, sarung tangan 60.000, hand sanitizer 80.000. Yang ketiga, obat-obatan, yaitu anggarannya 5 juta, tandu kain khusus 3 juta, sarana dan prasarananya 500 juta. Yang keenam, tenda pengungsiannya 500 juta, tenda pengungsiannya 2 juta, dan konsumsi. Anggaran kontingensi yaitu ada 537.280.000. Untuk kasus yang kedua, kebakaran, barang yang rusak itu gedung, fondasi rusak, sistem listrik, pipa air, peralatan HIS bisa rusak terlepas dari tempatnya. Peralatan medis dan perlengkapan lainnya, isi gedung, persiapan dan tindakan cepat saat sebelum terjadi kebakaran, yaitu pasang sistem deteksi kebakaran, alat pemadam api, pintu tahan api.
terbakar, infeksi listrik, menutup semua sumber api, dan rutin merawat sistem keamanan. Anggaran kontingensi kebakaran yaitu barang yang rusak, gedung, fondasi, sistem listrik, pipa air, peralatan HIS, alat bantu nafas, kursi roda, termometer digital, infus, obat-obatan. Totalnya itu ada 40.580 liter. Asesmen dan evaluasi kesiapsiagaan tenaga kesehatan terhadap bencana yang terjadi, penyediaan alat yang baik ketika terjadi kontingensi, evaluasinya itu kelemahan dan kekurangan, waktu dan respon pasien. Anggaran, biaya evaluasi internal ada 5 juta, biaya pelaporan dan dokumentasi 3 juta, total anggaran 8 juta. Jadi kesimpulannya yaitu biaya kontingensi adalah dana cadangan yang dialokasikan dalam anggaran untuk menutupi biaya yang tak terduga yang mungkin muncul selama pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan. Tujuan utama dari biaya kontingensi adalah untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang tidak dapat diprediksi atau yang tidak dapat diukur secara akurat pada saat perencanaan. Seperti contoh seperti rumah sakit atau ortopedi di atas, di mana ketika terjadi gempa bumi dan kebakaran dapat mengatasi masalah tersebut dengan sigap karena memiliki alat yang memadai seperti tandu, tenda pengungsian, jalur evakuasi, serta tangga darurat. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, seberapa pentingnya membuat anggaran kontingensi di rumah sakit? Saya akan menjawab agar dapat membantu rumah sakit menghadapi situasi tak terduga seperti bencana yang telah terjadi. Bisa diterima? Bisa. Lalu saya ingin bertanya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap dana kontingensi rumah sakit? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mustafa. Jadi yang bertanggung jawab untuk apabila terjadi bencana di rumah sakit itu ada, yang pertama ada direktur rumah sakit, yang kedua ada manajer risiko dan keamanan, yang ketiga ada manajer keuangan. Pak bisa, terima kasih. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis anggaran kontingensi di rumah sakit yang dibacakan oleh rekan saya, Nuras. Situasi yang terjadi ada 2. Yang pertama ada simulasi evakuasi bencana. Rumah sakit ortopedi dan traumatologi Surabaya mengadakan simulasi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran. Seluruh pasien dan staf diarahkan ke tempat aman oleh tim keamanan. Petugas gabungan mendirikan tenda darurat dan mengevakuasi korban luka akibat reruntuhan. Tim ortopedi mengevakuasi pasien yang masih di dalam rumah sakit. Terjadi juga simulasi kebakaran dan pemadaman api oleh tim pemadam kebakaran. Yang kedua ada koordinasi dan respon. Pemerintah Kota Surabaya mendukung dengan tenda darurat dan evakuasi korban. Tim pemadam kebakaran pemerintah kota memadamkan titik api. Tim PPGD membantu dalam evakuasi dan memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Identifikasi permasalahan. Ada 2. Yang pertama koordinasi evakuasi. Pentingnya koordinasi antara tim keamanan, petugas kesehatan dan pemadam kebakaran. Penanganan evakuasi pasien yang terluka berat memerlukan waktu dan peralatan yang memadai. Yang kedua, sarana dan prasarana. Ketersediaan tenda darurat dan peralatan medis yang lengkap. Alat pemadam kebakaran harus selalu siap dan dalam kondisi baik. Yang ketiga, komunikasi dan informasi. Komunikasi yang efektif antara tim evakuasi dan command center. Laporan dan informasi yang tepat dan akurat mengenai kondisi pasien dan staf. Selanjutnya, Baik,
anggaran kontingensi rumah sakit itu ada 230 juta. Nah, untuk asesmen dan evaluasinya, di bidang asesmen itu ada dua bagian. Yang pertama, evaluasi keberhasilan simulasi. Yang pertama, penilaian efektivitas evakuasi, dan yang kedua, kesiapan dan respon tim medis serta keamanan. Yang untuk poin kedua, penilaian sarana dan prasarana, itu ada dua poin. Yang pertama, ketersediaan dan kondisi peralatan medis dan pemadam kebakaran, dan yang kedua, efisiensi penggunaan tenda darurat. Oke, yang untuk evaluasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, kelemahan dan kekurangan, yang berupa identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan analisis waktu respon dan penanganan pasien. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya, penambahan pelatihan dan simulasi berkala, pembaharuan dan pemeliharaan peralatan medis dan pemadam kebakaran, dan juga peningkatan sistem komunikasi dan informasi darurat. Nah, untuk anggarannya sendiri, yang pertama itu ada biaya evaluasi eksternal sebesar 5 juta, biaya rapat evaluasi internal 2.500.000, biaya pelaporan dan dokumentasi 2.500.000, dan total anggaran keseluruhan itu ada 10 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Nah, jadi kesimpulannya adalah simulasi evakuasi bencana di rumah sakit ortopedi dan traumatologi Surabaya menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara tim keamanan, petugas kesehatan, dan pemadam kebakaran. Meskipun simulasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa permasalahan seperti penanganan evakuasi pasien terluka berat yang memerlukan waktu dan peralatan yang memadai, serta kebutuhan akan komunikasi yang efektif dan cepat. Ketersediaan tenda darurat, peralatan medis, dan alat pemadam kebakaran juga harus selalu dalam kondisi siap pakai. Untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana, rumah sakit perlu menambahkan pelatihan dan simulasi berkala, memperbarui dan memelihara peralatan, serta meningkatkan sistem komunikasi dan informasi darurat, serta anggaran kontingensi yang diperlukan mencapai 230 juta dengan tambahan 10 juta untuk biaya evaluasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat memastikan keselamatan dan kesehatan pasien serta staf rumah sakit dalam situasi darurat. Baiklah kawan-kawan, jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Mengapa penting memiliki sistem peringatan dini di rumah sakit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pentingnya sistem peringatan dini itu untuk memberikan informasi awal terkait potensi bencana yang terjadi, sehingga staf dan pasien yang dari rumah sakit itu dapat mengambil tindakan preventif untuk keselamatan mereka. Apa yang dimaksud dengan tenda darurat dalam konteks manajemen bencana? Struktur utama untuk perlindungan dan perawatan medis setelah terjadinya bencana. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit ortopedi. Analisis situasi RS ortopedi. Ada 2 kontingensinya, yang pertama gempa, yang kedua kebakaran. Definisi permasalahan pada kasus bencana. 1. Identifikasi resiko gempa bumi, kerusakan infrastruktur. Ada bagian rumah sakit yang rusak atau runtuh seperti dinding, atap, lantai. 2. Kerusakan sistem listrik dan air. 3. Kesempatan pada pasien dan staf. 4. Akses fasilitas medis. 5. Gangguan operasional. 6. Posko darurat. 7. Pandu. 8. P3K. 2. Kebakaran. Keselamatan pasien dan staf, kerusakan fasilitas, pemulihan rekonstruksi, protokol penanganan kebakaran, perlengkapan untuk pemadam api sementara, alat komunikasi darurat, alarm pendeteksi kebakaran, tangga darurat, baju anti-api, P3K. Ini anggaran pada kebakaran. Kalau kita terjadi
lagi ada kebakaran, jadi anggarannya yang keluar sekitar 30 miliar. Selanjutnya gempa bumi, totalnya sekitar 200 miliar. Asesmen dan evaluasi gempa bumi di rumah sakit. 1. Inspeksi bangunan. Melakukan inspeksi menyeluruh pada struktur bangunan rumah sakit untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap gempa bumi. 2. Ketersediaan perlengkapan darurat. Menyusun dan menguji rentan tanggung jawab darurat yang spesifik untuk gempa bumi, mencakup prosedur evakuasi, triase darurat, dan pengelolaan sumber daya. 3. Penilaian respon. Mengevaluasi efektivitas respon darurat dan mengidentifikasi area yang perlu dibuat perbaikan. Asesmen dan evaluasi kebakaran di rumah sakit. Yang pertama, inspeksi bangunan. Melakukan inspeksi menyeluruh pada bangunan rumah sakit untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap kebakaran. 2. Simulasi dan latihan. Melakukan latihan kebakaran secara berkala untuk memastikan semua staf dan pasien mengetahui prosedur evakuasi. 3. Alat komunikasi darurat. Memastikan alat ketersediaan alat komunikasi darurat untuk koordinasi selama kebakaran. 4. Penilaian respon. Mengevaluasi efektivitas respon kebakaran dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Kesimpulannya, dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, rumah sakit dapat meningkatkan ketahanan terhadap gempa bumi dan kebakaran, meminimalkan risiko kerugian, dan memastikan keselamatan pasien serta staf. Tetap waspada terhadap bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu. Sekian, terima kasih. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan jumlah anggaran kontingensi yang ideal? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Anggaran ditetapkan berdasarkan analisis terhadap kemungkinan kejadian yang tidak terduga, seperti itu. Bagaimana peran manajemen risiko dalam perencanaan anggaran kontingensi? Jadi manajemen risiko ini memainkan peran penting dalam perencanaan proses anggaran kontingensi di rumah sakit. Untuk mengidentifikasi potensi risikonya yang dapat mempengaruhi operasional dan keuangan rumah sakit. Sekian terpresentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan anggaran kontingensi rumah sakit yang akan dibacakan oleh teman saya. Analisis yang terjadi di rumah sakit ortopedi. Untuk menganalisis situasi mengenai gempa bumi dan kebakaran, kita perlu menggabungkan elemen-elemen dari dua bencana tersebut. Berikut adalah analisis dari kami. Gempa bumi seringkali menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan, infrastruktur, dan fasilitas penting. Dan kebakaran biasanya terjadi akibat kerusakan listrik atau gas yang dipicu oleh gempa bumi. Identifikasi masalah. Yang satu ada masalah utama, kerusakan bangunan dari infrastruktur kebakaran yang merambat dan sulit dikendalikan. Evakuasi dan penyelamatan korban, penanganan medis untuk korban luka, kehilangan tempat tinggal atau ruang perawatan dan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan sanitasi. Yang kedua ada sumber daya. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran, peralatan medis dan tim medis, bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, tempat penampungan sementara, dan teknologi untuk pemantauan dan penanggulangan bencana. Yang ketiga ada tujuan menyelamatkan nyawa dan meminimalkan cedera, mengendalikan dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga mengamankan bangunan dari infrastruktur yang rusak. Yang keempat menyediakan kebutuhan dasar bagi korban.
perencanaan penganggaran dan totalnya ada 1 miliar lebih. Asesmen dan evaluasi. Yang pertama ada penilaian awal kerusakan yang tujuannya untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan dan kebutuhan prioritas untuk respon dan pemulihan. Langkah-langkahnya yaitu ada 1. Survei lapangan. Tim ahli melakukan inspeksi visual dan dokumentasi foto atau video di area terdampak. Yang kedua ada wawancara dan kuesioner, mengumpulkan informasi dari penduduk lokal tentang dampak yang mereka alami. Yang ketiga ada penggunaan teknologi drone dan satelit untuk pemetaan area yang sulit dijangkau. Yang keempat ada data agregasi, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, NGO, dan institusi pendidikan. Yang kedua ada evaluasi respon kebakaran dan gempa bumi, tujuannya untuk menilai efektivitas respon bencana dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Langkah-langkahnya yang pertama ada kumpulkan data pasca bencana, mengumpulkan data terkait respon, termasuk waktu respon, efektivitas evakuasi, dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua ada analisis kinerja, evaluasi kinerja tim penyelamat, tim medis, dan pemadam kebakaran. Yang ketiga ada review protokol dan rencana, meninjau kembali rencana kontingensi dan protokol yang diterapkan selama bencana. Yang keempat ada feedback dari stakeholder, mengadakan sesi tanya jawab dengan penduduk lokal, tim penyelamat, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan langsung. Yang kelima ada identifikasi kesenjangan, menentukan area di mana respon dapat ditingkatkan seperti pelatihan lebih lanjut, peralatan tambahan, atau perbaikan sistem komunikasi. Kesimpulannya, perencanaan anggaran kontingensi gempa bumi dan kebakaran mencakup identifikasi kebutuhan utama seperti evakuasi, penampungan, peralatan medis, pemadaman kebakaran, dan perbaikan infrastruktur. Estimasi biaya dan sumber dana dari anggaran internal serta bantuan eksternal dialokasikan secara proporsional sesuai prioritas. Pengawasan melalui monitoring dan audit berkala, serta evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi area perbaikan, memastikan dana digunakan efektif. Implementasi melibatkan pengadaan peralatan, pelatihan, simulasi, serta sosialisasi dan pembaruan rencana. Tujuannya adalah memastikan respon cepat dan efektif, meminimalkan dampak bencana, menyelamatkan nyawa, dan mempercepat pemulihan komunitas terdampak. Ada yang ingin bertanya? Tujuannya untuk menyiapkan dana yang cukup supaya dalam keadaan darurat bisa menggunakan dana tersebut dengan cepat. Baik, saya ingin bertanya. Jadi bila dana kontingensi itu nggak dibutuhkan, apa bisa dipakai untuk yang lain gitu, untuk kebutuhan lain gitu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naya. Apabila kebutuhan dana kontingensi tidak digunakan atau digunakan untuk kebutuhan lain, bisa saja dengan melakukan revisi pada penganggaran, dan dana kontingensi itu bisa digunakan pada yang lain apabila dalam keadaan urgent atau keadaan darurat. Lalu pada tahun depan dianggarkan kembali dengan nominal yang sama. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perencanaan anggaran kontingensi rumah sakit yang akan dibacakan oleh Fariza. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu menganalisis situasi terjadinya di rumah sakit ortopedi. Yang pertama ada identifikasi gempa bumi, kontingensi struktur dan infrastruktur. Segera lakukan penilaian struktural untuk menentukan kerusakan pada bangunan, gunakan tim ahli untuk menilai risiko lebih lanjut, tandai area yang tidak aman, batasi akses, dan lakukan perbaikan sementara jika memungkinkan. Yang poin kedua, kontingensi evakuasi dan keselamatan evakuasi pasien. Rencanakan dan latih prosedur evakuasi untuk pasien dengan mobilitas terbatas. Identifikasi jalur evakuasi yang aman. Tindakan koordinasikan dengan tim medis dan keamanan
untuk memastikan pasien dipindahkan dengan aman dan disediakan area penampungan sementara. Yang selanjutnya ada kontingensi peralatan dan sumber daya peralatan medis. Identifikasikan peralatan medis yang rusak dan pastikan peralatan cadangan tersedia. Rencanakan perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak dan alihkan pasien ke unit yang memiliki peralatan yang berfungsi. Poin keempat, pemulihan infrastruktur. Buat rencana pemulihan untuk memperbaiki kerusakan struktural dan mengembalikan operasional rumah sakit. Prioritaskan perbaikan berdasarkan dampak dan kebutuhan operasional. Oke, yang selanjutnya ada identifikasi kebakaran. Pemadaman kebakaran. Siapkan alat pemadam kebakaran yang memadai di seluruh area rumah sakit. Pastikan alat pemadam kebakaran seperti APAR, sistem, sprinkler diperiksa dan dipelihara secara berkala. Latih staf tentang penggunaan alat pemadam kebakaran. Yang poin kedua ada evakuasi. Adakan latihan evakuasi secara berkala dan pastikan semua jalur evakuasi tidak terhalang. Evakuasi pasien dengan kebutuhan khusus. Identifikasi pasien yang tidak dapat bergerak sendiri dan pastikan ada rencana untuk evakuasi mereka. Tindakan siapkan alat bantu evakuasi khusus seperti kursi roda atau tandu dan latih staf dalam teknik evakuasi pasien dengan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya ada komunikasi koordinasi. Pastikan sistem komunikasi internal berfungsi selama kebakaran untuk koordinasi yang efektif. Gunakan sistem komunikasi darurat jika sistem utama gagal. Koordinasikan dengan layanan pemadam kebakaran lokal dan tim penyelamat. Sediakan informasi lokasi dan kondisi terkini kepada tim pemadam kebakaran untuk mempermudah respon mereka. Poin keempat ada pemulihan dan evaluasi. Buat rencana pemulihan untuk memperbaiki kerusakan struktural dan mengembalikan operasional rumah sakit. Prioritaskan perbaikan berdasarkan dampak dan kebutuhan operasional. Jadi ini adalah contoh anggaran kontingensinya. Totalnya itu seluruhannya ada 225 juta. Ya udah, yang selanjutnya ada asesmen dan evaluasi gempa bumi dan kebakaran di rumah sakit. Poin yang pertama adalah lakukan inspeksi menyeluruh oleh inspektur bangunan bersertifikat untuk menilai tingkat kerusakan struktural. Poin yang kedua, perbaikan rencana dan implementasikan perbaikan struktural berdasarkan hasil inspeksi. Poin yang ketiga, perbaikan dan pergantian. Lakukan perbaikan atau pergantian perangkat yang rusak dan pastikan sistem deteksi berfungsi dengan baik. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, respon yang cepat dan terencana bersama dengan penilaian dan perbaikan komprehensif sangat penting untuk meminimalkan dampak dari bencana seperti gempa bumi dan kebakaran serta memastikan keberlanjutan operasional dan keselamatan di rumah sakit. Selesai. Sekian, mungkin ada yang ingin bertanya. Bagaimana cara merencanakan anggaran kontingensi di rumah sakit? Baik, jawabannya karena perlu mempertimbangkan risiko dalam operasional. Mengapa penting bagi sebuah rumah sakit memiliki anggaran kontingensi? Anggaran kontingensi di rumah sakit sangat penting karena dapat membantu rumah sakit dalam mengatasi kejadian tak terduga seperti bencana alam dan wabah. Sekian mungkin dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah baik, jadi berdasarkan hasil presentasi tadi kelima kelompok dapat kita simpulkan bahwa semua kelompok dapat memahami materi yang sudah Ibu paparkan. Yang kedua, semua mahasiswa atau kelompok bisa melakukan identifikasi dari kasus yang sudah kita lihat tadi. Kemudian semua kelompok dan mahasiswa mampu melakukan asesmen dan evaluasi terhadap kasus yang kita tampilkan tadi. Artinya apa? Metode ataupun case method dari sistem pembelajaran ini dapat dikuasai oleh mahasiswa
dalam bentuk tim, ya, dalam bentuk tim. Kenapa? Karena kita ini adalah melakukan pembelajaran berdasarkan case method ini dengan adanya case method learning. Jadi ini sangat membantu bagi kita. Untuk apa pembelajaran ini dilakukan? Untuk mengembangkan wawasan daripada mahasiswa. Jadi jangan terpaku dengan apa yang diberikan oleh dosen. Ya, jadi harus bisa mengembangkan sendiri. Dari satu topik itu bisa menganalisis keseluruhan. Kenapa hal itu bisa dilakukan? Harapan ke depan, jadi mahasiswa ini tidak textbook. Jadi dia bisa melakukan analisa, menganalisis, bisa ikut berbaur di dalam masyarakat. Jadi nanti kalian ini kan semester 4. Ke depan akan ada proses KKN. Nah, di situ kita akan kembali ke masyarakat. Jadi itulah sistem-sistem ataupun metode pembelajaran ini kita berikan lebih lanjut nanti pada pertemuan ke-15 nanti kita akan melanjutkan dengan topik materi yang lain dengan metode yang sama. Itu untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis pembelajaran dengan metode case method ini. Mungkin untuk penutup kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.